Alhamdulillah kami sekarang berada di Sumber Pajung. Kita sedang berziarah kepada makam kakek saya dari sebelah ibu. Ini adalah makam Habib Muhammad bin Abdullah Al-Hinduan. Dan ini ayah beliau adalah Abdullah bin Umar Al-Hinduan. Dan ini adalah nenek kami, yaitu Ibu Nyai Asma binti Sababuddin. Nah, jadi Habib Muhammad inilah yang mendidik ibu saya. Di sini kita harus ambil pelajaran, ya. Yang pertama kita harus berziarah kepada makam orang tua, karena Nabi SAW pernah didatangi oleh seorang sahabat yang dia itu bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayah ibuku sudah meninggal, apakah masih ada sisa yang bisa saya lakukan sebagai kebaktian kepada keduanya? Maka kata Nabi SAW, hendaknya engkau sambung silaturahminya, engkau sampaikan dan laksanakan wasiatnya, engkau bayarkan hutang-hutangnya, dan juga engkau doakan memintakan ampun untuknya. Jadi kita datang berziarah memintakan ampun, kita membaca Fatihah dan mintakan ampun untuk mereka, mengadakan tahlil dan sebagainya. Itu tradisi kita. Dan kemudian kita ambil hikmah yang kedua, bahwasanya seorang manusia itu akan menjadi baik atau tidak baik itu dengan pendidikan. Saya punya kakek ini, Habib Muhammad, adalah yang mendidik ibu saya, yang alhamdulillah saya bangga menjadi seorang anak daripada ibu saya, Bapak Khadijah binti Habib Muhammad bin Abdullah Al-Hinduan. Karena beliau ini alhamdulillah saya ingat saya, dan saya berani bersumpah bahwasanya 27 tahun saya punya ibu menemani abah saya, nggak pernah berantem, nggak pernah marah pada ayah saya, nggak pernah minta, nggak pernah membantah. Dan itu semua tidak mungkin akan terbentuk suatu sosok yang solihah kecuali karena didikan. Jadi saya masih teringat bagaimana Habib saya, datuk saya ini, Habib Muhammad ini mendidik ibu saya. Jadi ibu saya dari semenjak kecil ketika jam 2 malam itu sudah bangun, tahajud, memikirkan kopi untuk ayahnya, kemudian melaksanakan semua tugas-tugasnya. Habis itu baca wiridnya, baca Qur'annya, sehingga alhamdulillah ibu saya sebelum kena penyakit Parkinson itu hampir 3 hari hatam Quran. 3 hari hatam Quran, itu karena didikan beliau. Kenapa beliau itu bisa mendidik? Karena ilmu. Karena beliau itu bisa mendidik anak-anaknya yang hampir rata putri-putrinya itu ahli Quran semuanya, dan solihah serta tunduk kepada suaminya. Karena beliau ini ada seorang Habib dan sekaligus dia seorang alim, di mana beliau itu pernah jadi rebutan 3 ulama yang sangat terkenal. Jadi Al-Habib Abdullah, ayah daripada Al-Habib Muhammad, beliau mengambil anaknya dari istrinya yang pada waktu itu sudah diceraikannya, kemudian dimasukkan ke Pondok Karai selama 5 tahun. Subhanallah, di Pondok Karai kemudian suatu waktu dapat kunjungan daripada Mbah Khalil. Maka kemudian setelah melihat Nabi Muhammad itu, beliau katakan, biar saya pinjam, dibawa ke Bangkalan, dididik selama 5 tahun. Subhanallah, setelah itu ada lagi seorang Kiai Ghazali namanya. Maka ketika datang kepada Mbah Khalil, maka beliau juga meminjam saya punya kakek untuk dididiknya selama 5 tahun juga. Sehingga beliau mencari ilmu kepada kiai-kiai besar itu selama 15 tahun. Dan karenanya beliau itu menjadi orang yang Masya Allah pada saatnya suka membangun masjid, suka membangun musola, dan gemar beribadah, gemar bersedekah. Dan beliau termasuk pengusaha yang sukses, yang banyak sedekahnya, dan terutama kepada keluarga dan kerabatnya. Nah, oleh karena itu, dan ibu daripada saya punya nenek saya, daripada saya punya ibu juga, dia adalah seorang ibu nyai, keluarga daripada para kiai-kiai, di mana dari beliaulah saya ini ada hubungan dengan Sunan Ampel, ya, karena beliau ini adalah binti Sakhauddin. Sakhauddin itu adalah binti Hafsah, ya. Jadi saya punya nenek ini Nyai Asma binti Sakhauddin, ibunya Nyai Hafsah, ibunya Nyai Ma'iyah binti Nyai Sanuri. Nyai Sanuri ini punya suami namanya Kiai Sam'ani. Kiai Sam'ani bin Kiai Harun, Kiai Harun bin Kiai Zizki, Kiai Zizki bin Kiai Abdul Karim bin Kiai Sis bin Sunan Cendana bin Kiai Khotib bin Sunan Derajat bin Sunan Ampel. Nah, beliau juga adalah seorang wanita yang sangat luar biasa. Jadi walaupun beliau bukan seorang syarifah, tapi beliau sendiri memanggil putrinya itu dengan sebutan Ipa atau Syarifah, gitu. Jadi karena didikan berdua inilah, maka jadilah sosok ibu saya. Oleh karenanya ayo sama-sama kita didik anak-anak kita, dan
Kalau kita bisa mendidik, karena kita punya ilmunya, didik benar-benar sesuai dengan arahan Nabi. Tapi kalau kita tidak punya ilmunya, maka letakkan di pondok pesantren. Kenapa? Setiap orang tidak pernah terlepas daripada qaidah laula murabbi ma'raftu rabbi. Kalau bukan seorang pendidik, kami tidak akan bisa terdidik dan kami tidak akan kenal kepada Tuhan kita. Ayo sama-sama kita ambil hikmah daripada apa yang telah terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.